Dan saya apa ya? Saya jadi bingung. Grogi. Setelah makan kenyang. Yang saya cintai itu aja. Harapan jadi sukses semua. Monggo. Ya, sudah semangat lagi ya Bapak dan Ibu? Semangat. Ya, siap melanjutkan Siap. naik pesawat supaya kita sampai ke tujuan. Sukses bersama. Siap ya? Siap. Ya, nanti Bu Eni kembali memaparkan bagaimana kita dapat penghasilan yang luar biasa, tentu saja dengan di bawah naungan Vito. Vito apa? The Way to The way to sukses. Jangan lupa Bapak dan Ibu, nanti yang belum gabung, kita harus tahu Vito itu maskotnya, passwordnya apa? Iya kan? The Way to Sukses. melangkah menuju sukses, Pak. Iya, melangkah menuju sukses. Nah, setelah kita bisa melangkah, kita lari, Pak. Ya, oke. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Eni. Terima kasih, Mbak The Ena, way to sukses. yang cantik. Apa kabar? Luar biasa. The way to sukses. Apa kabar? Baik, sehat, sejahtera, luar biasa. Oke. Kita agar semangat. Kita teriak sekali lagi. Saya kalau bilang Vito, the way to success. Vito, The way to sukses. sekali lagi. Vito. The way to sukses. Suaranya wong siji, Nah. ngalah ke wong sewu. Ya. Karena gini loh Bapak Ibu, ketika orang itu finansialnya sudah tinggi, dia itu jalannya mentel-mentel begini, bener nggak? Betul. Ya, nenek duitnya saya, warnanya biru-biru, itu mesti gini. Gak nggak? Nggih. Gak apa nggak? Nggih. Orang sukses itu tandanya suaranya kenceng, semangatnya, pedenya, betul nggak? Betul. Tapi ketika dia pun seperti itu, ada yang mentertawakan nggak? Banyak. Nggak ada. Ketika dia merasa pede, orang selalu menganggap, wih keren, bener nggak? Karena dia pun punya banyak yang bisa dia tunjukkan, dia ajarkan. Bedanya bisnis konvensional dengan bisnis seperti ini adalah orang di sini itu pasti semangatnya tinggi-tinggi. Karena dia nyari duit 1 juta, 2 juta, 10 juta dalam satu hari bisa. Dan dia nggak mikir besok makan apa. Karena gajian harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Jalan-jalan dikasih perusahaan. Bener nggak? Cuma yang berprestasi. Pasti. Ada yang kapok dengan bisnis MLM nggak? Banyak. Kenapa kapok? Kenapa Berhenti. trauma? Berhenti. Kenapa trauma? Yang dibawa jadi korban. Nah, boleh saya bahas sedikit Pak? MLM itu apa sih? Multi level marketing. Bapak tahu nggak sama Ibu bedanya bisnis konvensional, MLM dan money game? Orang menyebut yang penting kumpul-kumpul MLM. Orang bilang ketika ada piramid, ada orang di kanan kiri bunder-bunder MLM. Benar nggak? Betul. Nah, terus katanya orang itu bilang gini, MLM itu harapan nggak sesuai kenyataan. MLM itu yang di bawah jadi cecunguk, yang atas enak-enak. Enggak. Bener nggak? MLM itu pokoknya jadi korban. Nah, sekarang saya nanya, di pabrik itu ada piramid nggak? Ada. Komisaris di atas apa di bawah? Atas. Kira-kira komisaris kerjone karo operator abot ndi? Kenapa belum? Jadi ketunggu nggak itu operator? Hah? Kerja dari pagi sampai pagi lagi, lembur kadang nggak dibayar. Anda merasa jadi cecunguk, jadi korban nggak dari perusahaan itu? Iya. Gaji Anda
dibayar 1 bulan sekali, sementara direkture, komisarisnya jalan-jalan, mangan-mangan, dolan-dolan. Bener nggak? Benar. Piramid nggak? Piramid. Komisaris 1 apa 2? Direktur 1 apa 2? Direktur mungkin ada 3. Tetapi ketika Anda jadi operator di pabrik, bisa nggak jadi komisaris? Ngimpi. Tapi ketika Anda di bisnis seperti ini, bisa nggak Anda jadi pemimpin? Bisa. Sangat bisa. Jadi kalau Anda merasa menjadi korban, berarti Anda belum paham tentang bisnis. Saya bahas sedikit. Bisnis itu ada 3. Jalur pendistribusian produk di Indonesia itu ada 3. Pertama adalah bisnis konvensional, kedua bisnis jaringan, ketiga money game. Kita bahas yang terakhir. Kalau Bapak Ibu ditawari bisnis tetapi seperti ini, Pak Bu, setor 100 juta, 500 juta, Anda duduk diam di rumah, tak kasih 3%, 10%, 20% per bulan, itu money game. Kalau Anda tidak siap resikonya, jangan pernah ikuti. Duitnya kemana? Duitnya dari mana? Dan kalau nggak rekrut orang, dia nggak akan pernah mendapatkan keuntungan. Kalau tidak siap risiko, jangan pernah ikuti. Kedua, ciri-ciri money game adalah Anda ditawari sebuah produk, kalung regone 10 yuto, sabun regone 300.000, pasta gigi harganya 200.000. Apa iya gigi kita jadi putih seperti mutiara? Belum tentu. Kalau Anda ditawari jual produk tok dan kudu rekrut baru dapat uang, jangan ikuti kalau Anda tidak siap berbisnis. Ciri-ciri money game yang ketiga adalah Anda ditawari untuk nabung atau nyicil biar dapat umroh, haji, emas atau apapun. Jangan pernah ikuti kalau Anda tidak ingin merasa menjadi korban. Karena apa? Nabung, nyicil, emasnya kapan? Umrohnya kapan? Makanya dilarang. Jadi kita harus tahu dulu rule bisnis di Indonesia. Yang kedua kita bahas adalah bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu adalah begini. Ketika kita punya produk, kita bisa langsung jual ke konsumen enggak? Rokok jarum, Anda bisa langsung beli ke pabrik enggak? Enggak bisa. Rokok jarum pun harus punya distributor pusat, distributor daerah, distributor kota, tengkulak, agen, baru toko, baru ke konsumen melalui jalur distribusi. Benar nggak? Terus kira-kira tengkulak itu posisi di bawah ya? Dia bisa lebih kaya nggak dari distributor utama? Nggak bisa. Dia tetap jualannya sesuai karena distributor pusat dia bisa jual 5.000 box. Bawahnya dia cuma bisa jual 1.000 box. Bawahnya lagi cuma bisa jual 100 box. Warung batine meng 500.000. 500 karo 1.000. Kira-kira toko bisa lebih kaya dari atasnya enggak? Dia merasa jadi cecunguk enggak? Dia merasa jadi korban enggak? Enggak. Padahal pulaan yang nggo bensin, yang nggo tenaga, udan panas, tapi sing sogeh sing dhuwur apa sing ngisor? Jadi harus pahami dulu bisnis. Terus ketika rokok jarum mengeluarkan produk baru, rokok Sampurna mengeluarkan produk baru, kira-kira dia itu yang berperan utama, toko apa yang lain? Toko enggak. Dia harus punya iklan dan bayaran iklan itu 60% dari biaya perusahaan. Dia harus ke TV dan lain-lain agar masyarakat tahu dia keluarin produk apa. Jadi kalau di bisnis konvensional itu yang cecunguk adalah toko dan warung kecil. Dia badinya kecil, tetapi dia tidak merasa dirugikan. Nah, kita bedakan lagi dengan bisnis MLM atau jaringan. MLM itu ketika pabrik mengeluarkan produk, dia hanya punya distributor tunggal. Distributor tunggal ini boleh menjual ke satu orang. Jadi orang itu meh tuku sak box, sak paket, rong paket terserah, boleh. Tidak harus sekian ribu box seperti di konvensional. Dan lucunya lagi, misalnya nih Bapak ini distributor tunggal. Terus Bapak nawarin ke Bapak nih. Nah, Bapak nawarin lagi ke Bapak, member ya, namanya member. Bapak nawarin lagi ke Bapak. Ini otomatis Bapak di atas ya, di atas. Terus Bapak nawarin Bapak nih. Nah, Bapak jualnya 1 box, Bapak jualnya 1.000 box, Bapak jualnya 10.000 box. Kira-kira sing ngisor karo sing dhuwur sugih ndi? Ya sing ngisor Pak, dekne adole 10.000 box dan Bapaknya adole sak box.
Bapak ngajak bapak, tapi bapak penjualannya lebih banyak. Kaya mana, atas sama bawah? Kaya bawah. Jadi bapak tinggal pilih. MLM kalau tidak kepingin kita menjadi korban harus ada 4 syarat. Pertama, MLM harus punya syarat izin dari KBLI 47999 atau dari Permendak tahun 2019 nomor 70. Nanti googling boleh. Ini ilmu saya bayarnya 3,5 juta. Saya kasih gratis kepada Anda semuanya. Saya rajin belajar. Saya tidak kuliah. Saya bukan sarjana, saya mogol tengah jalan karena saya sudah dapat kerja. Cuma di sini alhamdulillah penghasilan saya lebih dari teman-teman saya yang sarjana. Gitu ya, tepuk tangan dong buat saya. Nah, sudah paham ya? Ketika kita ikut bisnis, pertama harus tahu izinnya, legalitasnya. Dia harus punya, kalau MLM ya, dia harus ikut aturan pemerintah Permendak tahun nomor 70 tahun 2019, di mana dia menyebutkan pertama, keuntungan dari bisnis tidak boleh dari rekrut saja, karena tidak semua orang pintar rekrut. Keuntungan dari perusahaan adalah dari penjualan produk. Kedua, produknya harus kita pakai. Beda dengan konvensional. Kira-kira yang punya pabrik Sampurna ngerokok enggak? Enggak. Terus jenengan ngerokok juga ke sinten? Pabrik. Bener nggak? Dia jalan-jalan dari setiap hari jenengan bakar rokok. Tapi Anda tongpes, dia tongbel. Bener ya? Nah, tapi kalau di bisnis MLM atau network, Anda ketika menjual produk pasti Anda adalah pemakainya. Itu pasti. Kemudian yang kedua syaratnya adalah perusahaan harus punya kantor resmi. Harus punya kantor, selidikio, takono, nek perlu datang ke Makassar ora popo. Ketiga, keuntungan Anda bukan dari rekrut saja, tetapi bisa dari konvensional atau yang lain. Keempat, Anda harus punya support system seperti ini, tidak bisa bekerja sendiri, jangan pernah bekerja sendiri. Ada tim yang ngoceh, Anda bawa teman, saya yang bantu, dia berjalan, Anda mendapatkan keuntungan. Enak po enak. Yang terakhir, rewardnya atau hadiahnya tidak boleh riset, tidak boleh hangus, dan tidak boleh ada batas waktu. Kalau dia menggunakan syarat-syarat harus tutup poin, harus belonjo, harus ini, tidak usah ikuti. Itu tidak sesuai dengan peraturan Permendak terbaru. Ya, tapi kalau Anda ingin belajar, so what? Kenapa tidak? Nah, jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas duitnya di Vito. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Itu tadi 70 2019. Yes. Undang-Undang Permendak nomor 70 tahun 2019 tentang penjualan produk langsung. Ya, jadi di kita bukan masuk OJK, bukan masuk Kominfo. Bonus klik iklannya cuan kecil doang. Yang cuan gedenya adalah di sistem. Kenapa? Bapak Ibu ketika jenengan nanti klik iklan, terus temennya jenengan pas kondangan, wih alhamdulillah pas melebu rekening 2 juta 100. Kira-kira temennya pengen nggak? Pengen jelas. Ketika pengen dia ikut MLM-nya nggak? Ikut. Belanja minimal 350.000 nggak? Dan siap-siap Anda akan dikeroyok orang setelah iklan berjalan. Siapkan Anda untuk bisa posting dan bisa menjadi pemimpin, karena jadi pemimpin orang muda. Setiap hari saya diseneni wong. Tapi alhamdulillah kantong saya tebal dan saya sabar. Karena di bisnis ini adalah butuh kesabaran dan pemimpin itu tidak mudah. Gubernur, presiden, kira-kira bener salah disalahke pura? Salah. Makanya jangan pernah takut menjadi pemimpin. Kita bahas. Saya akan bahas bonus-bonusnya. Di sini ketika kita sudah masuk ke sistem atau kita sudah masuk ke bisnis Vito, kita ada 9 bonus. Tetapi 9 bonus itu hanya akan diberikan kepada yang join minimal gold. Jadi yang silver Anda hanya penggembira. Saya tekankan lagi, Anda ketika silver adalah penggembira. Anda cukup dengan 9 juta rupiah. Anda tidak bisa beli tas Hermes. Anda tidak bisa beli semen untuk masjid. Anda tidak bisa beli yang lain untuk sedekah atau Jumat berkah atau yang lain. Anda cukup dengan 9 juta rupiah. Ya.
Jadi untuk join yang silver, Anda mendapatkan bonus namanya bonus reference. Orang menyebutkan bonus referral, orang menyebutnya bonus sponsor. Kalau di bisnis sekarang namanya bonus penjualan langsung. Referensi itu adalah pemberitahuan awal, ya. Jadi saya mereferensikan, Bapak tanya, Bu, sekolah sing apik endi to anakku meh sekolah. Saya mereferensikan. Benar ya Pak ya, misalnya Bapak tanya ke saya, Bu, ini anakku tuh pengen masuk SMA, sekolahnya yang bagus kira-kira mana? Saya kasih tahu Bapak. Tapi saya dari sekolahan dapat bonus enggak? Enggak. Saya kasih tahu doang. Bener ya? Terus Bapak tanya, Bu, rumah makan yang asik di mana sih? Saya tuh pengen ngajak istri saya makan malam, bonus saya gede banyak. Saya kasih tahu rumah makan yang enak nyaman. Bapak puas. Terus saya datang ke restoran. Pak, kemarin ada bapak-bapak sama istrinya di sini makan habis 1 juta. Itu referensi saya. Saya kasih bonus, bisa nggak? Lah, siapa suruh promosi? Siapa suruh lo promosi? Kan gitu. Rumah makan nggak akan kasih apa-apa ke saya. Tetapi ketika di sini Bapak memberitahu tentang Vivo dan orang itu belanja produk untuk dapat klik iklannya, Bapak Ibu diberi 14%. Jadi misalnya yang join atau yang ambil Rp350.000, Bapak akan mendapatkan Rp50.000. 14% tidak pengaruh kita mau join berapa ya. Bapak Ibu joinnya 350.000. Di bawahnya joinnya titanium, Bapak tetap dapat 2,5 juta. Jadi tidak ada pengaruh, walaupun kita join kecil, tapi bawah kita join gede, kita tetap dapat 14% di bonus sponsor. Dan ini boleh dinikmati oleh semua paket. Kalau kita join di 350.000 berarti 50.000. Kalau ada yang join gold berarti kita dapat 250.000 dan seterusnya. Kemudian bonus yang kedua adalah bonus development. Bonus development adalah bonus pembinaan, pengembangan, pembinaan, ya. Kalau tidak bisa membina, tidak usah berharap bonus development. Bonus development adalah ketika tercipta kanan dan kiri. Bapak Ibu nggak usah trauma karena di silsilah keluarga kita juga seperti ini. Mbah Kak, Mbah Buyut, Mbah Kakung, kemudian bapak, anak, cucu, kan sama. Semuanya juga bulat-bulat begitu, ya. Nah, di sini ketika kita join, di kiri, di kanan ada tercipta pasangan. Misalnya di sini silver, di sini silver. Silver adalah 350.000. Ada yang daftar di kanan, ada yang daftar di kiri. 350.000 ketemu 350.000, kita dapat 35.000 atau 10%. Ini bisa dinikmati siapapun. Kita mau join kecil, mau join gede, kita tetap dapat 10%. Nah, bedanya adalah ketika Bapak Ibu joinnya silver, ya, ketika joinnya 350.000, kita hanya menikmati 10 pasang. Nah, misalnya nih, ini Mbak Ana entuk Mas Yudi di sini. Mbak Ana entuk Mbak Rita. Mas Yudi sama Mbak Rita ini ketemu ya Mas Yudi. Nah, ini ketika bertemu seperti ini di sistem dapat 1 pasang. Tetapi Mbak Ana ini joinnya 350.000. Nah, ketika Mbak Rita ini berkembang, Mas Yudi berkembang, dia juga mengajak teman-temannya untuk klik iklan dan menikmati bonus produk. Mbak Rita dapat 100 orang, Mas Yudi dapat 100 orang ceritanya. Harusnya dapatnya 35.000 kali 100. Tapi karena Mas Yudi joinnya cuma 350.000, maka mohon maaf yang diberikan cuma 350.000. 10 pasang. Jadi bonus pasangan diberikan sesuai saham yang kita berikan ke perusahaan. Bu, bisa upgrade enggak? Bisa. Tapi mohon maaf, ketika jenengan joinnya di silver, upgrade hanya bisa ke 3,5 juta. Tidak bisa sampai ke 17 juta. Bisa enggak di sini 500 orang, di sini 500 orang? Bisa banget. Tetapi ketika Anda join di 350.000, Anda akan kehilangan 17.150.000 per hari. Nanti sing mubeng, sing nggak mubeng nggak apa-apa, nanti ngopi bareng saya. Saya lihat banyak yang mubeng daripada mudeng. Nggak apa-apa, benar Teo, ini belajar. Cara dene jenengan kudune mlebu PAUD,
iki wis mlebu universitas. Oh enggak apa-apa. Nah di sini lompat-lompat sah-sah aja. Enggak apa-apa, nanti kita bahas. Yang penting jenengan tahu potensinya di sini bukan 300.000 per hari, 17.500.000 per hari. Nah, ini sudah paham ya. Jadi intinya kita bisa nggak di 17 juta per hari? Sangat bisa.